间爬满了甲骨。 Cahaya sementara yang kabur muncul. Bintang-bintang mulai jatuh kembali secara terbalik, dan si kecil merasakan sensasi aneh, seolah-olah dia sedang bepergian di dalam lautan bintang. Sosok satu-satunya melakukan perjalanan melalui puluhan ribu langit kuno-kuno. Tanpa banyak waktu baginya untuk mengagumi apa yang sedang terjadi, lorong emas terbuka, dan dunia baru muncul di depan matanya. Dia melangkah ke batu raksasa dan mengangkat kepalanya untuk melihat surga surgawi ini. Di tempat awal, setelah keributan besar, semua orang mulai kembali. Mereka dengan cepat membuat laporan mereka, karena ini adalah masalah penting. Apa? Dia benar-benar bergegas ke surga surgawi yang lebih tinggi. Dia hanya seorang anak tunggal, namun dia berani membuat begitu banyak kekuatan besar menjadi musuh. Selain itu, dia sangat kuat. Ini benar-benar hal yang aneh. Terlepas dari apakah itu Void God Realm atau negara-negara kuno, setelah mereka menerima berita itu, mereka semua merasakan gelombang keterkejutan. Bocah iblis itu benar-benar mulai mengambil tindakan. Desas-desus baru mulai menyebar kemarin, namun dia sudah memasuki surga surgawi hari ini. Keputusan itu dibuat dengan cepat, dan semua orang bisa melihat betapa menentukannya bocah iblis itu. Ini secara alami menimbulkan gangguan besar. Setelah orang-orang melihat kekuatan yang dia tunjukkan di tempat awal, mereka menjadi sadar sepenuhnya betapa mengerikan kekuatan bertarungnya. Tidak ada yang tahu berapa banyak kelompok yang memperhatikan masalah ini. Bocah ini, dia benar-benar pergi ke sana bahkan tanpa istirahat sedikit pun, menciptakan gangguan yang sangat besar. Benar-benar anak bencana. Di dalam istana kekaisaran negara api, cahaya merah menyala. Seorang wanita mengenakan pakaian merah yang dihiasi bulu berbicara dengan lembut dengan alisnya yang dirajut. Dia sangat cantik, dan meskipun dia baru berusia 14 atau 15 tahun, fisiknya agak tinggi dan lekuk tubuhnya bergelombang naik turun. Ini tepatnya Huo Linger. Segera setelah itu, dia mengingat julukan yang diberikan bocah iblis padanya, gemuk besar. Dia segera mengatupkan giginya, dan wajahnya yang putih cerah menjadi penuh amarah. Sejak dia lahir, tidak ada yang pernah mengatakan hal buruk tentang sosoknya. Mengapa itu memanggilnya gendut? Tepat pada saat ini, makhluk abu-abu kecil berlari. Ia memegang sebatang obat spiritual di mulutnya, dan dengan suara sou, ia menghilang ke dalam rumah kecilnya sendiri. Brengsek yang tidak tahu berterima kasih, mengapa kamu begitu patuh padanya? Setiap hari Anda makan makanan enak, seolah-olah Anda ingin menyia-nyiakan seluruh penyimpanan saya. Huo Linger kesal. Serigala kecil bersembunyi di dalam sarang kecil yang memiliki rumput spiritual yang menutupi lantai. Matanya yang besar berkedip, dan wajahnya benar-benar polos. Baiklah, ayo pergi ke Void God Realm dan lihat bagaimana dia akan berakhir. Apakah dia benar-benar berpikir dia tak tertandingi di bawah langit? Paling tidak, saya tahu beberapa yang tidak kalah dengan dia, tetapi pertanyaan yang lebih baik adalah apakah orang-orang itu akan muncul atau tidak. Asap tebal membubung dan kabut mengepul. Ini adalah daerah seperti negeri dongeng dengan pegunungan tinggi menjulang di atasnya. Kemegahan yang berharga sedang dipancarkan, dan semua jenis obat spiritual tumbuh di atasnya. Bahkan ada satu yang menelan keberuntungan alami matahari dan bulan, dan itu samar-samar terlihat di dalam kabut. Seorang gadis berambut ungu tiba-tiba membuka matanya dan berjalan keluar dari gua di dalam pegunungan surgawi. Dia melihat ke kejauhan dan menggigit bibir merah cerahnya. Bocah iblis yang memalukan, klan hujan, keluarga kuno Tuoba, dan banyak lainnya juga menerima berita itu. Mereka semua membuat persiapan mereka. Tanah terlantar bukan satu-satunya titik masuk ke tanah awal. Paling tidak, ada makhluk dari pegunungan Divin kuno yang tidak menggunakan rute itu, dan ada juga banyak makhluk lain yang memiliki cara lain untuk masuk. Haruskah kita mengundang beberapa orang lain ke pihak kita? Akan lebih baik jika kita bisa mendapatkan ahli waris dari makhluk kuno untuk membunuh jalan mereka. Sudah ada seseorang yang mulai merencanakan, ingin menjadi seperti serigala melahap harimau. Dia ingin menggunakan makhluk berdarah murni dari legenda untuk mengalahkan si kecil. Kamu benar-benar tidak boleh memprovokasi mereka. Bahkan nenek moyang klan saya tidak berani memasuki tanah terlarang itu. Itu akan membawa bencana besar ke klan. Gunung surgawi kuno tidak bisa disentuh. Bahkan jika Anda berasal dari keluarga kekaisaran aristokrat, itu masih akan diratakan dengan tanah. Namun, apakah ada makhluk lain di luar yang bisa ditarik masuk? Tanah terlantar sangat luas,
dan tanah yang dikandungnya tidak terbatas. Namun, di luar itu, masih ada banyak daerah besar. Lupakan saja, itu terlalu besar. Tidak ada cara untuk melewatinya. Seseorang menggelengkan kepala. Mungkin belum tentu begitu. Masih ada beberapa jenius luar biasa yang mungkin menyeberang ke wilayah ini setelah membangun kesuksesan di tanah air mereka. Kita tidak perlu mengundang mereka sendiri. Si kecil menemukan semua yang dia lihat baru dan aneh. Dalam domain atas ini, esensi spiritual bahkan lebih kaya, jauh melampaui tanah awal. Itu adalah tempat yang sangat cocok untuk kultivasi. Rasanya hampir sama seperti aku berada di dunia nyata. Saya hampir berpikir bahwa saya masuk dengan tubuh fisik saya. Dia mulai meragukan dirinya lagi. Sebenarnya ada apa dengan dunia ini yang diciptakan oleh para dewa yang disembah oleh penduduk kuno? Mungkinkah seseorang dapat membuang daging mereka setelah mencapai puncak kultivasi? Setelah memiliki roh abadi, apakah itu akan mengarah pada pencapaian alam dewa? Terlalu menakutkan, bahkan menyingkirkan dagingnya. Lalu apa gunanya? Dia menggelengkan kepalanya dan melompat dari batu raksasa. Di dekatnya, burung berkicau dan aroma bunga tercium, pemandangannya elegan dan indah. Sebatang obat yang berharga. Mari kita cabut dan lihat efek apa yang dimilikinya. Setelah berlarian dan setelah melewati gunung yang elegan, dia melihat obat kuno yang berakar di dalam tebing. Si kecil melompat dan memetiknya, memakannya dalam beberapa tegukan. Dia merasa seolah-olah energi esensi dalam dirinya meningkat sedikit. Dunia ini dibangun dari energi esensi, dan segala sesuatu mulai dari rumput hingga pohon berhubungan dengan dunia luar. Itu akan menjadi persis seperti bagaimana itu dibuat. Para dewa benar-benar menakutkan. Anak iblis itu datang. Di depan, sebenarnya ada sebuah kota. Itu tidak terlalu besar, tapi itu masih cukup mengesankan. Itu seperti binatang suci yang berbaring karena memancarkan untaian cahaya terang. Ada banyak orang yang melihat sekeliling. Mereka semua berdiri di tembok kota, memenuhi ruangan. Surga surgawi itu sangat besar. Itu luas dan tak terbatas, dan hanya dengan melewati wilayah ini seseorang dapat melanjutkan ke berbagai tanah yang berharga. Jika tidak, mereka tidak akan pernah mencapai bagian lain dari wilayah ini. Hampir setiap klan besar menempati sebidang tanah di dalam surga ini, dan ada jarak yang cukup jauh di antara mereka. Hanya dengan melewati tembok kota ini seseorang dapat maju. Jadi ini adalah kota lintasan surgawi. Si kecil berhenti untuk mengukur segala sesuatu di hadapannya. Kota itu tidak terlalu tinggi, tetapi kuno. Itu tidak pernah runtuh dari zaman kuno, dan karena dibangun dari energi esensi, itu sama kokohnya dengan di masa lalu. Dia diberitahu oleh Penatua Koin bahwa kota jalur surgawi adalah kota penghubung yang mengarah ke berbagai surga surgawi. Itu adalah lokasi yang sangat vital. Nama kota cocok dengan wilayah surga surgawi ini, menekan orang-orang hingga ke alam lorong surgawi. Saya mendirikan lorong surgawi ke-9, jadi seharusnya tidak ada banyak bahaya. Bocah iblis itu berkata pada dirinya sendiri. Namun, dia masih menantikannya. Dia ingin menghadapi beberapa lawan sejati, karena jika dia menyapu semua orang di depannya seperti tanaman merambat busuk, maka itu akan terlalu membosankan. Dia ingin mengasah dirinya sendiri. Kota lintasan surgawi, aku telah tiba. Pria kecil itu berteriak keras. Kemudian, dengan hentakan kaki yang kuat, dia terbang. Meskipun mereka dipisahkan oleh jarak yang jauh, dia berjalan mendekat dan menabrak tanah dengan suara gemuruh. Batuan padat yang tak tertandingi mulai retak ke segala arah. Seluruh jalan hampir hancur berantakan, memperlihatkan coretan demi coretan celah-celah hitam. Sudah jelas seberapa kuat dampaknya. Semua orang menjadi tercengang. Anak ini terlalu ganas. Bahkan gerbang kota tidak bisa menahannya saat dia langsung menabrak seperti batu besar. Si kecil menggaruk kepalanya. Dia berpikir bahwa akan ada orang di sana untuk menghentikannya, dan karena itulah dia langsung berlari masuk. Dia tidak berpikir bahwa dia akan menciptakan kehancuran sebesar itu. Sebuah tablet batu muncul, dan beberapa kata kecil yang brilian muncul. Void God Realm mengeluarkan peringatan, dan ide utamanya adalah jika dia berani menghancurkan tembok kota lagi, dia akan segera diusir. Wajah bocah iblis itu segera menjadi hijau. Dia baru saja kembali. Dia telah dikurung selama 2 tahun penuh, dan jika dia diusir sekarang, maka dia akan benar-benar memuntahkan darah. Ketika orang-orang ini melihat ini, mereka semua kaget pada awalnya. Kemudian, mereka mulai tertawa keras.
Anak ini benar-benar memiliki sifat yang lucu. Meski biadab, masih ada kalanya aksinya kocak. Si kecil berjalan ke depan dengan sedih, dan bahkan langkahnya ditempatkan dengan hati-hati. Dia takut menghancurkan kota kuno, jadi dia langsung berlari ke pusat desa. Ada bagian simbol di sana yang memungkinkan seseorang untuk memilih tujuan. Aku tahu, ada banyak orang dari kekuatan besar di sini. Sekarang, saya akan menyatakan bahwa mulai dari klan Hujan dan keluarga Tuoba, setiap klan harus membawa 10 toples darah yang berharga. Kalau tidak, saya pribadi akan pergi dan mengambilnya dari mereka. Iblis itu berdiri di tengah kota. Dia dengan keras menyatakan kedatangannya dan mencoba yang terbaik untuk menampilkan penampilan paling mirip bandit yang dia bisa. Namun, tidak peduli apa yang dia lakukan, itu tidak cocok sama sekali. Namun, tidak ada satu orang pun yang tertawa. Mereka semua tahu bahwa mereka benar-benar tidak bisa tertawa, atau bocah iblis itu akan segera membalas dendam. Kekuatan besar yang menyebabkan perang berdarah Heaven Mending Pavilion semuanya dijadikan targetnya. Ada badai yang muncul di dalam kota. Meskipun nada bocah iblis itu agak agresif, semua orang tahu bahwa kemungkinan besar dia memiliki kekuatan penghancur. Kemungkinan dia benar-benar dapat menyebabkan kekuatan besar itu menderita kerugian besar. Apakah ada orang dari klan Hujan di sini? Mari kita mulai dengan kalian. Cepat keluarkan 10 toples darah keturunan yang berharga, atau aku akan mengunjungi kalian secara pribadi. Saya akan memberi kalian 2 jam untuk membuat persiapan. Bocah iblis itu berteriak. Segera setelah itu, berita menyebar ke semua negeri yang berbeda. Secara khusus, setelah informasi tersebut menyebar ke negara batu di dunia nyata, itu menciptakan kegemparan besar. Di dalam rumah Rain Clan, semua orang menjadi marah. Anak buas itu benar-benar membuat langkah pertama, mengancam secara terbuka. Dia jelas memaksa mereka untuk bertarung, karena mereka tidak akan mengeluarkan 10 guci darah yang berharga bahkan jika mereka memilikinya. Kalau tidak, bagaimana klan Hujan bisa mengangkat kepala mereka di masa depan? Waktu berlalu, dan batas waktu 2 jam hampir habis. Saya telah memutuskan bahwa saya akan menekan klan Hujan dan mencabut mereka sampai ke akar-akarnya. Saya akan mulai dengan mengusir mereka dari surga surgawi ini. Anak iblis itu berteriak. Gangguan yang diciptakan ini terlalu besar. Itu hanya seorang pemuda lajang, namun dia mengancam akan menyerang keluarga kuno dan memusnahkan mereka dari domain ini. Itu benar-benar masalah besar. Ini adalah fondasi klan Hujan di dalam alam dewa kekosongan, karena murid-murid mereka yang lebih muda biasanya tinggal di sini. Karena kekuatan mereka dibatasi oleh tingkat kultivasi mereka, itu tidak akan banyak membantu mereka bahkan jika mereka memasuki domain yang lebih tinggi. Jika tempat itu dihilangkan, maka itu sama saja dengan menghancurkan salah satu sarang lama klan Hujan. Jelas bahwa efek sampingnya luar biasa. Peristiwa ini tidak hanya memengaruhi alam dewa kekosongan, bahkan dunia nyata pun gempar. Semua orang mulai berdiskusi, dan banyak pembudidaya dengan cepat bergegas ke alam dewa kekosongan untuk melihat apa yang sedang terjadi. Kalian sudah dengar, seorang anak muda akan memusnahkan klan Hujan sendirian, dan dia akan meruntuhkan fondasi mereka hingga rata dengan tanah. Kurasa itu tidak mungkin, klan Hujan adalah kekuatan yang sangat besar. Siapa yang bisa menjatuhkannya? Setelah berkembang selama bertahun-tahun, bagaimana mungkin seorang anak bisa mencapai hal seperti itu? Jangan lupa bahwa anak ini memiliki reputasi membuat marah dewa dan manusia. Sampai sekarang, dia belum pernah dikalahkan, jadi dia mungkin benar-benar menembus surga. Di dalam klan Hujan, sekelompok orang benar-benar marah. Pada saat yang sama, mereka sedikit gugup, karena mata semua orang benar-benar tertuju pada mereka kali ini. Berita itu sudah dirilis, siapa yang tahu berapa banyak orang yang sudah menunggu dengan antisipasi. Mengapa dia memulai dengan mereka? Mereka mengantisipasi bahwa banyak negara kuno besar, warisan kuno-kuno, dan kekuatan besar yang tak terhitung jumlahnya sedang menonton. Jika mereka kalah, berita itu pasti akan menyebar kemana-mana. Akankah klan Hujan masih memiliki wajah yang tersisa? Mereka benar-benar akan jatuh ke dalam keburukan dan membawa rasa malu dan penghinaan yang luar biasa. Dia terlalu liar. Apakah dia benar-benar berpikir dia bisa mengalahkan klan saya sendirian? Bunuh dia sampai tubuh dan jiwanya hancur. Siapkan artefak pembunuhan yang hebat, buat tubuh kosong dan tubuh aslinya jatuh pada saat yang bersamaan. Itu mungkin benar. Namun,
Kita tidak dapat menyangkal fakta bahwa dia benar-benar menentang surga. Di bawah batasan kultivasi, sangat sulit untuk mengatakan seperti apa hasil akhirnya. Apakah Yer sudah keluar dari Taman Surgawi? Pergi dan lihatlah. Jika dia keluar, maka kita harus menyuruh Yer datang. Dalam ranah kultivasi yang sama, bocah iblis itu pasti akan meledak sampai mati. Void God Realm, kota jalur surgawi. Si kecil langsung melanjutkan perjalanannya. Dia memasuki lorong emas menuju Rain Clan, dan di belakangnya, banyak individu yang luar biasa menjadi bergejolak. Mereka mengikuti di belakang, karena apa yang akan terjadi pasti akan menjadi peristiwa besar. Gunung-gunung besar itu megah, dan esensi spiritual yang padat menyelimuti tempat ini. Ini adalah bagian besar dari surga di mana hewan keberuntungan dan burung spiritual bergerak. Awan dan kabut melayang, menciptakan area yang bercahaya dan hampir ilusi. Ini tepatnya wilayah surgawi klan hujan. Di depannya menjulang sebuah bangunan megah, tanah suci yang besar didirikan di sana. Setelah kedatangan si kecil, semua orang di tanah suci ini mulai bergerak. Para ahli yang tak terhitung jumlahnya muncul, dan mereka semua keluar, karena jika mereka tidak melakukannya setelah seseorang mengancam akan menyerang yayasan mereka, maka mereka tidak akan lagi menjadi klan hujan yang tak tergoyahkan dan hebat. Rain Clan, kamu menyerang ketika orang-orang dari Heaven Mending Pavilion jatuh dan membunuh begitu banyak tetua dan murid kita. Tanpa membicarakan dendam lain, tindakanmu di dalam Heaven Mending Pavilion saja sudah membuatnya jadi kita tidak bisa hidup berdampingan. Seseorang mendengus dan tidak memberikan jawaban. Namun, niat membunuh memenuhi tanah murni, semua orang sangat marah dan ingin membunuhnya sampai dia berkeping-keping. Saya akan memusnahkan tanah suci Anda sendirian dan membiarkan Anda semua mengalami kesedihan dan kepahitan karena kehilangan rumah dan orang-orang Anda. Pria kecil itu berbicara dengan suara mendung. Dia menyiapkan 20 jarum penghancur jiwa, karena bagaimana mungkin dia tidak membunuh karakter penting dalam pertempuran ini. Dia ingin meruntuhkan tanah ini ke tanah dan mengubah tanah murni ini menjadi reruntuhan, menghancurkan keberadaannya. Orang yang tak terhitung jumlahnya muncul dari belakangnya, dan semua jenis individu yang luar biasa mengikuti. Mereka ingin melihat pertempuran sengit antara raksasa ini, dan ada beberapa yang merasa seperti klan hujan akan menderita kemalangan besar. Perhatian semua orang terfokus pada tempat ini, dan tempat ini dipenuhi dengan aktivitas di mana-mana. Semua orang dari Rain Clan memiliki ekspresi suram di wajah mereka. Terlepas dari bagaimana hasilnya ternyata, mereka tidak akan menjadi pemenang. Dikelilingi dan diawasi oleh begitu banyak orang membuat mereka sangat tidak puas. Tata formasi. Selama dia berani menyerang, maka biarkan tubuh dan jiwanya hancur. Bahkan tubuh aslinya akan mati. Seorang penatua dengan dingin berteriak. Pada saat ini, si kecil tidak lagi maju. Tanah murni klan hujan pasti berubah menjadi kolam naga dan gua harimau. Mereka menyiapkan senjata pembunuh yang tak terhitung jumlahnya untuk melawannya. Dia berdiri di tempat aslinya dan perlahan menghunus pedangnya. Itu adalah pedang hitam yang patah, dan dia menebas dengan kekuatan tiba-tiba menuju tanah murni. Pancaran pedang tebal membubung ke langit. Itu sangat terang dan cemerlang, dan menggantung di langit seperti sungai bintang sebelum meretas menuju tanah murni yang luas. Hamparan luas pedangki seperti lautan saat tersapu. Bintang-bintang bertebaran dari dalam, dan matahari yang cerah turun, adegan itu benar-benar keterlaluan. Sementara adegan ini dibuka, kabut berkembang biak keluar. Petir berkedip dan guntur menggelegar, tontonan agung ini membuatnya tampak seolah-olah surga itu sendiri terbuka. Tidak baik, orang-orang Rain Clan dengan cepat mundur. Ketakutan besar mulai muncul di dalam diri mereka, karena mereka bisa merasakan kekuatan pedang itu. Itu bukan sesuatu yang bisa mereka temui secara langsung, karena kekuatannya sulit untuk ditandingi. Semua orang bergegas ke samping, dengan cepat melarikan diri untuk hidup mereka. Pedang ki raksasa itu jatuh di antara mereka, membelah lurus di tengah-tengah tanah suci. Dengan suara honglong, seolah-olah sebuah galaksi jatuh. Mereka bisa dengan jelas melihat matahari, bulan dan bintang jatuh. Pedang ki merobek langit dan membelah bangunan menjadi dua, menciptakan celah hitam besar. Di tanah, tulang-tulang berharga muncul satu demi satu. Segera setelah itu, retakan muncul pada mereka. Seolah-olah mereka adalah bunga yang layu, mereka jatuh satu demi satu sebelum akhirnya pecah berkeping-keping. Ini hanya tulang simbol yang berasal dari celah besar itu,
jadi orang bisa membayangkan berapa banyak yang diletakkan di seluruh tanah suci. Mereka hanya menunggu bocah iblis itu masuk ke formasi pembunuhan mereka untuk langsung menghancurkannya. Membunuh. Seorang tetua dari klan hujan berteriak jahat dengan kulit pucat. Niat membunuh tercurah darinya seperti air pasang, karena dia sangat membenci anak itu. Dengan hanya satu serangan, tanah suci mereka sudah menderita kerugian yang luar biasa. Di dalam area strategis klan hujan, semua jenis cahaya beterbangan, menciptakan simbol yang sangat luas. Semua orang bergerak bersama untuk menciptakan sejumlah besar simbol dan teknik berharga yang mengarah ke satu arah. Dengan suara gemuruh, seolah-olah inti bumi itu sendiri sedang dihancurkan. Simbol menggelegak seperti magma saat mereka menembak ke arah si kecil. Menjadi begitu luas dan terkonsentrasi, itu bukan kekuatan yang bisa dengan mudah ditahan. Si kecil terkejut. Gelombang kekuatan yang kuat ini bukanlah sesuatu yang berani dia temui secara langsung, lagi pula, ini diciptakan dari kerja sama para ahli yang tak terhitung jumlahnya. Setelah dikelompokkan bersama, itu berubah menjadi sinar cahaya yang mematikan. Mereka berkumpul bersama dan fokus padanya. Jika dia benar-benar terkena, lupakan tingkat kultivasinya, bahkan mereka yang memiliki kecakapan bertarung pada level yang jauh lebih tinggi darinya tidak akan mampu membela diri. Dia menggeser tubuhnya ke posisi lain, dan ketika tubuhnya bergerak, seolah-olah Kun Peng muncul. Sayap emas menyebar saat dia terbang melewatinya, menghindari serangan ini. Gelombang energi menyebar ke seluruh wilayah. Area tempat dia berdiri sebelumnya meledak, segera membentuk jurang maut. Banyak batu-batu raksasa dengan berat puluhan ribu jin terbang ke segala arah, menciptakan pemandangan yang benar-benar menakutkan. Seluruh tubuh si kecil memancarkan cahaya. Jumlah bulu emas yang tak terhitung jumlahnya keluar dari punggungnya seperti panah surgawi, turun dengan lebat di tengah tanah murni. Suara zeng-zeng terus terdengar, dan cahaya keemasan berkumpul di langit. Mereka terjalin menjadi cahaya surgawi seperti kilat sebelum jatuh dan menciptakan suara pupu. Hampir 100 orang ditembus di tempat, melepaskan jeritan menyedihkan. Tidak, bulu surgawi emas itu menakutkan. Mereka menembus dada, kepala, dan perut mereka, menghasilkan bunga darah yang besar. Selain itu, ketika bulu-bulu emas ini menembus tubuh mereka, mereka mengirim mereka terbang selama lebih dari 10 zang. Jenis tontonan ini membuat hati orang-orang bergetar. Jiwa mereka bahkan gemetar, karena ini terlalu menakutkan. Teknik Kun Peng menunjukkan kekuatannya, dan satu serangan merenggut begitu banyak nyawa. Aqua Barrier penyegel langit. Seorang tetua berteriak keras, dan tirai cahaya biru muda muncul dari dalam tanah suci. Itu berubah menjadi layar cahaya besar, menghalangi area di depannya. Itu tampak seperti terbuat dari kristal biru saat berkedip dengan sinar cahaya. Akhirnya, bulu-bulu emas menghilang, dan panah-panah surgawi itu mulai menghilang satu demi satu. Klan hujan melakukan penghitungan kepala. Tentu saja, banyak ahli menghindari serangan itu, dan terutama mereka yang tingkat kultivasinya tidak cukup kuat yang menderita. Namun, meskipun ini masalahnya, itu masih membuat mereka marah. Hanya satu gerakan dari kekuatannya yang ditampilkan. Bocah iblis itu sangat kuat. Klan hujan kemungkinan besar akan sangat menderita. Orang-orang bergumam di antara mereka sendiri. Bocah iblis itu sangat kuat di luar dugaan mereka, sebenarnya memiliki artefak pembunuh hebat yang bisa menghancurkan formasi klan hujan. Akibatnya, tangisan sengsara naik dan turun berturut-turut di dalam Stone Country di dunia nyata. Hampir 100 orang tewas, membuat arwah mereka terluka. Bahkan tubuh asli mereka mengalami kerusakan parah. Kirim lebih banyak ahli dan minta mereka semua memasuki alam dewa kekosongan. Bawa klan yang menekan formasi pembunuhan primitif untuk membantai dia. Seseorang melolong. Ini benar-benar tidak bisa ditahan, karena meskipun pertempuran baru saja dimulai, kerugiannya sudah sangat parah. Di dalam alam dewa kekosongan, berbagai individu luar biasa di depan surga surgawi semuanya bersemangat. Menonton pertempuran ini membuat mereka semua bergejolak. Tentu saja, ada beberapa orang yang wajahnya muram juga, karena sekte mereka pernah mengirim orang ke titik awal untuk melawan anak iblis itu. Mereka adalah musuhnya, dan sekarang mereka melihat betapa kuatnya si kecil, itu menunjukkan bahwa mereka mungkin akan menderita kemalangan di masa depan juga. Cahaya perak berkedip dengan kecemerlangan yang menyilaukan. Sepotong besar kulit binatang muncul di tanah murni klan hujan. Kemudian, itu berubah menjadi binatang buas yang setinggi gunung.
Seluruh tubuhnya tertutupi oleh sisik yang berkedip-kedip dengan cahaya metalik yang dingin. Itu membuka mulutnya untuk mengungkapkan gigi ganas. Ada tanduk di kepalanya, dan meskipun terlihat seperti serigala, ia memiliki ekor buaya. Ada juga sepasang sayap yang memanjang dari tulang rusuknya. Ini adalah Lunar Skywolf, juga dikenal sebagai Silver Skywolf, dan itu sangat kuat. Klan hujan menggunakan artefak berharga yang sangat kuat. Kulit binatang itu pasti jarang terlihat di antara keturunan kuno. Ini sangat mengejutkan. Tidak sedikit orang yang terkejut. Serigala langit perak bergegas, auranya panik dan mengamuk. Ini adalah artefak berharga yang diaktifkan melalui kerja sama semua orang, memungkinkannya mencapai puncak potensi bertarungnya. Kulit binatang berwarna perak membentuk tubuh asli yang dimilikinya saat itu. Si kecil menatap serigala itu dan tidak menggunakan pedang yang patah. Alasan dia tidak melakukannya adalah karena menghabiskan terlalu banyak energi untuk digunakan, dan dia sudah menyadari bahwa pihak lain mengandalkan jumlah besar mereka untuk menghabiskan kekuatannya. Kipas berharga berwarna darah terbang, melepaskan cahaya warna-warni merah yang cemerlang. Ini adalah artefak berharga yang dia sita dari 4 klan besar saat itu, dan itu adalah harta penekan klan Yuan. Dengan kipas lembut, api segera meluap ke langit sebelum bergegas ke depan. Seolah-olah gunung berapi menyemburkan api merah, menyebabkan magma yang menyala-nyala melonjak. Itu benar-benar menenggelamkan area di depannya. Serigala langit perak sebesar gunung. Namun, setelah diselimuti api surgawi, itu masih meraung dengan marah dan melepaskan jeritan yang menyedihkan. Itu dibakar, menjadi serigala yang menyala-nyala. Artefak berharga tertinggi klan Yuan. Seorang tetua dalam kulit Rain Clan menjadi suram. Saat itu ketika artefak berharga ini telah hilang, klan Yuan menjadi sangat marah dan mengirim sekelompok besar ahli untuk mencarinya. Setelah mereka memasuki Hundred Shattering Mountains untuk menangkap si kecil, kerugian mereka menjadi lebih besar. Serigala perak itu sangat menakutkan. Simbol meletus di seluruh tubuhnya untuk bertahan melawan api surgawi. Itu menyerang si kecil dan akan membunuhnya. Itu sudah berubah menjadi serigala api. Api merah meringkuk di sekitarnya, membakar tubuhnya dengan ganas. Namun, itu tidak menyerah dan membuka mulutnya yang ganas lebar-lebar untuk menembakkan simbol-simbol perak. Selain itu, cakarnya yang besar jatuh, menyebabkan tanah terbelah. Itu sangat menakutkan, dan kekuatan surgawinya mengejutkan semua orang. Pria kecil itu tak kenal takut. Dia mengeluarkan raungan dan langsung bertemu langsung dengan serigala langit perak. Seluruh tubuhnya meletus dengan jumlah cahaya yang tak terukur saat tinjunya menabrak cakarnya yang besar, menciptakan suara weng panjang yang besar. Serigala perak meraung keras. Itu benar-benar mulai tersandung setelah dipukul dan hampir jatuh ke tanah. Cakar peraknya yang besar hancur berkeping-keping. Kembali, klan hujan merasa takut dan gentar setelah apa yang baru saja terjadi, tidak lagi berani bertemu langsung dengan si kecil. Mereka dengan cepat mengumpulkan artefak berharga mereka, atau itu akan dihancurkan. Si kecil mengejar dan menyerang. Sebuah cahaya ungu muncul di telapak tangannya dan melilit tinjunya. Petir ungu menari-nari, dan dengan suara honglong, petir itu menabrak punggung serigala seukuran gunung itu. Tulang belakang serigala perak itu meledak, dan sebagian besar dagingnya hilang. Itu berteriak sedih saat melarikan diri. Pada saat yang sama, si kecil melambaikan kipas merah yang berharga. Api besar bergegas ke depan, mengelilingi serigala langit perak dan mengubah tubuhnya menjadi hitam pekat. Bulunya yang tadinya cemerlang berubah menjadi warna hitam gosong. Pada akhirnya, ia melarikan diri ke tanah murni dan berubah menjadi selembar kulit serigala sebelum melayang ke bawah. Orang-orang yang menonton semuanya menjadi bodoh. Si kecil mampu menghancurkan sebagian menjadi berkeping-keping. Sekarang tidak lagi terang, dan malah menjadi gelap gulita, hampir terbakar. Klan hujan, bagaimana kamu bisa bertindak seperti ini? Saya hanya satu orang, namun kalian bersembunyi di dalam setelah saya menyerang kalian. Mungkinkah kalian semua sangat takut padaku? Setelah si kecil berdiri di depan tanah suci dan berbicara seperti ini, itu membuat Rain Clan menatapnya dengan kejam. Wajah mereka sangat jelek. Ini terutama terjadi sejak dia masih kecil. Matanya cerah, dan dia tampak sangat murni. Ketika tipe individu ini menantang klan aristokrat yang berkembang pesat sendirian, wajah seperti apa yang masih mereka miliki. Di kejauhan, individu-individu yang luar biasa semuanya mengungkapkan ekspresi aneh. Ketika mereka mencoba menempatkan diri mereka pada posisi Rain Clan,
mereka merasa bahwa itu benar-benar sulit untuk ditanggung. Seorang pemuda lajang berdiri di luar tanah suci mereka dan mengancam akan menghancurkan tanah suci mereka. Ini benar-benar aib dan penghinaan. Di dalam tanah murni klan hujan, sekelompok lelaki tua berteriak. Seluruh tanah murni menjadi kehitaman saat kabut menyelimuti area tersebut. Sebagian besar simbol menyala ketika mereka mulai melepaskan formasi pembunuhan yang tak terukur. Suara cici yang menusuk telinga terdengar, dan seberkas cahaya terbang keluar, mereka mengambil inisiatif untuk menyerang. Selain itu, sebuah bangunan istana besar benar-benar meninggalkan tanah dan menabrak bocah iblis itu. Mereka melepaskan serangan mereka, karena jika mereka benar-benar bersembunyi di balik pintu mereka saat diserang oleh seorang anak, bahkan jika mereka menang, mereka masih akan kehilangan harga diri dan martabat mereka. Setelah berita ini tersebar, orang lain hanya akan menertawakan mereka. Ini mengancam reputasi mereka. Mereka adalah klan hujan yang hebat, jadi mereka tidak hanya harus menang, kemenangan mereka juga harus brilian dan luar biasa. Bangunan ini adalah struktur kuno yang mengesankan dengan tulang-tulang berharga yang terkumpul di dalamnya. Pada saat ini, sinar cahaya pembunuh yang tak terhitung jumlahnya dilepaskan. Mereka mengalir deras untuk menenggelamkan bocah iblis itu ke dalam. Membunuh. Si kecil berteriak keras dan naik tinggi ke udara. Pedang patah di tangannya meledak dengan cahaya surgawi, dan di dalam pedang Ki terdapat berbagai matahari dan bintang yang beredar. Bangunan megah itu mulai bergetar hebat di tempat, dan tulang-tulang berharga mulai hancur. Selain itu, mereka gemetar hebat, seolah-olah mereka akan jatuh. Apa? Bahkan tingkat harta berharga ini tidak cocok untuknya. Ada yang tidak beres. Pedang patah itu tampaknya sangat mirip dengan yang dimiliki oleh leluhur pertama Heaven Mending Pavilion. Ini buruk. Klan hujan diliputi keterkejutan. Si kecil sepertinya tidak memperhatikan reaksi mereka. Dia menghabiskan semua kemampuannya dan terus mengacungkan pedang. Gelombang pedang Ki mengalir keluar seperti lautan, menenggelamkan bangunan yang megah. Akhirnya, suara pecah terdengar. Bangunan megah dan megah itu hancur berkeping-keping, meletus menjadi hujan cahaya yang tak ada habisnya. Langit menjadi sangat cerah. Di dalam tanah murni, penglihatan para tetua menjadi hitam saat darah mereka menyembur keluar. Ini adalah salah satu harta klan mereka dan itu tak ternilai harganya. Namun, itu dihancurkan begitu saja. Ini benar-benar kerugian yang sangat fatal. Artefak berharga ini menghabiskan banyak bahan berharga untuk dibuat, dan dibuat setelah disempurnakan selama bertahun-tahun. Membunuh. Anak iblis itu mengambil inisiatif untuk menyerang. Dia menghirup napas besar dan menggunakan 9 lorong surgawi untuk merebut keberuntungan antara langit dan bumi. Seluruh tubuhnya dipenuhi energi saat dia melepaskan serangan besar, menargetkan tanah murni. Pertempuran hebat meletus, dan cahaya hitam pedang patah itu menutupi matahari. Ketajamannya memiliki cahaya surgawi, dan tiba-tiba, cahaya cemerlang meletus dan menutupi tanah murni ini. Bumi besar terbelah dan kotoran meluap ke langit. Kekuatan suci pedang yang patah itu tidak ada bandingannya, dan terlepas dari kenyataan bahwa itu menyebabkan si kecil menghabiskan energi yang sangat besar, itu benar-benar tidak ada bandingannya. Itu menyebabkan konstruksi kuno di dalam tanah murni runtuh. Banyak jeritan menyedihkan terdengar. Kerugian Rain Clan adalah bencana. Mereka memiliki banyak formasi perlindungan yang hebat, tetapi saat ini, mereka pecah satu demi satu, tidak mampu bertahan melawan serangan si kecil. Dia sangat biadab, dan hendak masuk. Klan hujan cemas dan marah. Mereka mengaktifkan formasi surgawi primal di jantung klan mereka, melepaskan serangan balik mereka. Teriakan perang segera mengguncang langit. Teknik berharga terbang kemana-mana saat tanah murni meletus. Tidak hanya orang-orang di dalam Void God Realm yang terkejut. Banyak orang bergegas untuk mengamati pertempuran ini. Bahkan kekuatan besar dari negara kuno di dunia nyata sangat memperhatikan hal ini. Mereka semua diam-diam menunggu hasilnya. Alasannya adalah karena efek dari pertempuran ini sangat hebat. Itu hanya seorang pemuda lajang, namun dia ingin menghancurkan keluarga kuno yang mulia dengan menghancurkan salah satu tanah murni mereka yang sebenarnya. Apakah dia mencoba untuk mendapatkan gelar tak tertandingi, atau dia akan mati di tangan klan hujan? Semua orang menunggu hasilnya, karena pertempuran ini memengaruhi semua hati mereka. Jika mereka benar-benar dikalahkan olehnya, keseimbangan akan hancur. Satu orang membuang sampah pada tradisi kuno. Ini pasti akan mengguncang dunia. Sudah berapa tahun? Apakah individu konyol lain muncul di dunia ini?
Ini benar-benar mengejutkan. Betapa biadabnya. Dunia jauh dari tenang, dan saat ini, terlepas dari apakah itu keluarga kekaisaran negara kuno atau tokoh-tokoh atas dari berbagai sekte, mereka semua menunggu tirai untuk menjatuhkan pertempuran ini. Hanya kemenangan, kekalahan tidak diperbolehkan. Di dalam klan hujan, seorang leluhur melepaskan amarah yang rendah dengan wajah seram. Kekalahan tidak dapat diterima, atau klan hujan pasti akan ditertawakan oleh orang lain. Bagaimana mereka menjaga pijakan mereka di dalam aristokrasi? Namun, dia terlalu kuat. Di alam Heavenly Passage, dia tak tertandingi. Selain itu, ia memiliki harta tertinggi di tangannya, membuatnya sulit untuk dilawan. Kecuali Yer keluar dari latihannya, kami akan kesulitan bertahan melawannya. Berangkat untuk keputusan surgawi. Aku tidak hanya ingin tubuh kosongnya mati, tubuh aslinya juga harus dimusnahkan dan berubah menjadi abu abadi. Murid yang lebih tua itu jahat, dan suaranya sangat dingin. Film pun berakhir.